Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ini walaupun anggotanya belum banyak, tapi saya percaya suaranya tidak akan kalah dengan banyak orang. Sekali lagi Shalom. Sore hari ini kita rindu menyembah Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita. Hari sore hari ini kita datang, kita mau sujud menyembah Tuhan. Terima kasih. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Hanya anugerah-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini nyanyian ucapan syukur kami Yesus. Kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Yesus. Untuk kami boleh menyembah Raja di atas segala Raja. Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri saat ini dan kita mau nyatakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku Sungguh jiwa kami merindukan Engkau Tuhan sore hari ini. Bekerjalah atas setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Walaupun Bapak Gembala hari ini tidak ada bersama-sama dengan kita di ibadah sore hari ini, tapi itu tidak mengurangi semangat kita, antusias kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Boleh senggol kanan kiri depan belakang, katakan tiba saatnya untuk memuji Tuhan sore hari ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan,
satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita mau percaya, kita mau lebih lagi serukan nama Tuhan, amin. Serukan namanya. Kita percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Dia Raja yang bertata. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus ada di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan Bapak, nyatakan tergoyahkan, nyatakan tergalakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus ada di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saatnya kita akan memberi yang terbaik dari sebagian keuangan kita melalui persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya mohon dengan kasih Kristus Bu Asih boleh berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh beribadah tempat ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu.
semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Melalui ucapan syukur ini ya Tuhan. Melalui persembahan ini, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini layak untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Melalui pekerjaan-Mu di gereja GKI MCC ini ya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan berkati para pengelola persembahan ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, Allah kala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku berserahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Seperti tanah yang subur. Ketika kita dapatkan firman, firman itu boleh bertumbuh dalam setiap hidup kita. Sebab kita hanyalah seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada
gerimis, hujan bukan halangan untuk kami mencintai-Mu Tuhan. Kami percaya para anak-Mu datang di tempat ini karena kami ingin mencintai-Mu lebih, kami ingin belajar Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia tapi bertumbuh. Urapi hamba dari keterbatasan hamba Tuhan, biarlah kami percaya kami pulang boleh membawa satu pembelajaran dalam iman kami. Tutup bos kami dengan kuasa darah domba Allah Tuhan, dari segala serangan kuasa gelap oleh apapun Tuhan. Dan biarlah hanya kemuliaan saja yang di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk tim musik, tim tamborin, choir, singer. Shalom. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudari, Bapak Ibu. Ya, sore ini kita tetap terus untuk mensupport doa ya, dan semangat untuk Niel, anak Niel yang saat ini sedang job 6, makanya Bapak Gembala sama Ibu Gembala tidak bisa hadir. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan untuk Niel tepat pada waktunya. Katakan amin. Ya, siapa yang datang sini tadi kehujanan Bapak Ibu? Ada? Kehujanan, wah. Tapi enggak masalah ya, gur grimes ya, gur baju gitu kan. Tapi jujur saudara, tadi saya datang ke sini tuh malah beratnya bukan hujan. Lapar Bapak Ibu saudari, lapar sekali saya. Akhirnya saya mampir beli roti di situ dulu. Makanya tadi saya agak terlambat ya. Kelaparan saudara saya. Om Beri tadi. Tetap ya tema kita Ambassador of Christ, utusan-utusan Kristus. Saya akan uji coba dulu PowerPoint. Ya bisa masuk puji Tuhan. Lasernya tit. Ya. Utusan Kristus ya. Sudah sangat paham ya Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa minggu yang lalu mungkin Mbak Irma sudah menerangkan, mungkin juga Pak Gembala sudah bolak-balik menerangkan tentang utusan. Karena kita itu tidak hanya duduk menghangatkan bangku gereja, tapi di sini juga yang utamanya itu adalah actionnya kita nanti keluar. Katakan amin. Nah, ini siapa? Bapak Ibu Saudari, bapaknya yang sudah sepuh ini. Ini itu namanya siapa? Bapak Digi. Ini itu namanya George F. Kennan. George F. Kennan itu dia itu penyambung lidahnya John F. Kennedy. Siapa yang tahu John F. Kennedy, angkat tangan? Ada yang tahu? Wah, Pak Digi. Tapi maaf Pak Digi, saya gak bawa coklat hari ini. Biasanya saya bawa coklat gitu kan. Yang bisa aja saya kasih gitu. Tapi beliau ini adalah motivator ulung. Beliau juga penyambung lidahnya John F. Kennedy, diplomat. Dan beliau ini juga meredam situasi peperangan antara saat itu ya Bapak Ibu, antara Uni Soviet dan Amerika karena perang dingin saat itu. Ya. Ya, selamat datang Saudara Ivani. Ya, saya lanjutkan. Beliau orang yang sangat-sangat luar biasa pada zaman itu. Bisa meredamkan antara blok barat dan blok timur. Blok barat, ada yang tahu blok barat siapa? Blok barat? Tidak tahu blok barat? Blok barat itu sekutunya Amerika. Blok timur sekutunya Uni Soviet. Dia salah satu orang yang sangat bisa meredam. Dia diutus John F. Kennedy. Dia adalah saat itu adalah salah satu nyawa untuk meredam ketegangan dunia. Karena saat itu terjadi perlombaan senjata pemusnah massal
Apa itu senjata pemusnah massal? Tahu? Nuklir, betul Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu saudari, ini saja dia diutus oleh manusia. Oleh siapa? John F. Kennedy. Dia menjadi juru bicara dan juga mewakili duta besar di seluruh pendamaian dunia. Apalagi kita. Kita itu diutus sama siapa Bapak Ibu? Kristus. Sing duwe alam jagat raya donya sak isi-isine Saudara. Gusti sing duwe semuanya. Apakah kita sudah mengerjakan hanya 0,%? Nah, itu Bapak Ibu yang tahu. Kita langsung lanjut di ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Nih. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan kita. Itu utusan-utusan Kristus. Katakan kanan kiri Bapak Ibu. Utusan-utusan Kristus. Dan kita sudah saatnya untuk betul-betul mengerti, memahami Bapak Ibu. Sebagai utusan Kristus itu seperti apa. Tidak hanya mengiyakan pas saat mungkin pengkhotbah yang tentang tema ini utusan Kristus. Amin, amin. Tapi di luar ya, masih isin. Tidak memulai untuk mencoba. Tidak memulai untuk bergerak sebagai utusan. Hanya mengamini saja. Ya sudah. Tidak akan terpenuhi juga amanat agung. Nah, langsung poin pertama. Utusan Kristus mau belajar dan merendahkan hati untuk diutus. Ini gambarnya kira-kira Bapak Ibu. Nah ini saya nanti mungkin minggu depan akan kasih coklat. Ya Silver Queen lah atau Cadbury. Ini kira-kira tahun berapa Bapak Ibu? Saya nggak harus pas ya, sekitaran. Satu orang satu jawab, langsung tak angkat tangan. Kira-kira. Salah. Nggak harus pas. Salah. Ini 33. Masa ada gitu? Ya. Utusan Kristus mau belajar dan merendahkan hati untuk diutus. Menekankan pentingnya terus-menerus memperdalam pemahaman tentang kehendak Tuhan dan menjalankan panggilan pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Kalau kita mau belajar terus saudara-saudari Bapak Ibu, di situ pasti ada yang namanya tanggung jawab. Katakan amin. Apakah kita kalau Jumat pas pemuritan gitu kan, Bapak kembali memuridkan itu, kita hanya duduk, wah biar saya penting dapat tanda tangan, yang penting saya rajin datang, apa cuma sampai seperti itu? Enggak. Tapi di situ ada kita benar-benar nilai untuk bertanggung jawab. Setelah kita memahami, setiap pembelajaran demi pembelajaran di situ, kita siap untuk maju, action, tampil untuk jiwa-jiwa. Katakan amin. Bukan perkara satu melaksanakan perintah Bapak Gembala, bukan. Bukan melaksanakan perintah pendeta atau hamba Tuhan, bukan. Tapi di sini kita mengerti akan panggilan kita kepada Tuhan. Jadi di setiap lini, di setiap kehidupan kita harus memahami saudara akan arti tanggung jawab ini. Menekankan pentingnya terus-menerus memperdalam pemahaman. Karena apa? Kita tidak akan bisa untuk berperang, untuk menjangkau jiwa kalau kita tidak memahami firman Tuhan. Kita harus mengerti setiap panggilan demi panggilan itu. Kita harus mengerti setiap isi dari firman. Mulai belajar pelan-pelan Bapak Ibu. Dan saya yakin saudara-saudari Bapak Ibu yang di tempat ini sudah bukan bayi rohani. Tapi seseorang yang sudah mengerti, sudah memulai untuk memahami dan siap untuk diutus. Katakan amin. Siap untuk diutus. Dan kalau suatu negara berperang, saudara-saudari, Bapak Ibu, itu negara itu tidak akan pernah
memerintahkan usia 50 ke atas. Tidak mungkin cari usia 50 ke atas untuk berperang semua. Oh, tidak mungkin. Yang dicari usia berapa? Tahu? 17 ke atas, 20 ke atas, 30 ke atas. Karena di situ adalah mental seorang anak muda, mental pemberani untuk apa? Melecut semangat api menyala untuk berjuang pada negaranya. Dan di situ kita berjuang untuk pekabaran Injil. Di sini kita mengerti akan setiap panggilan kita untuk lebih lagi mendalami karakter jiwa-jiwa itu untuk kita jangkau. Karena setiap orang itu sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak A sama B itu sama enggak. Ada yang kepengen mungkin diperhatikan dulu ada yang kepengen langsung dibentak-bentak ya ada. Mas, aku senenono tuh Mas. Aku nek ora mbok seneno rasane kurang gitu kan ada. Ada yang enggak suka dimarahi tapi tahu sik ya kayak kudu ngene, dinasihati pelan-pelan, kasih saran ada. Banyak Bapak Ibu. Nah, di situ kita mulai belajar juga karakter memahami orang, memahami karakter orang masing-masing. Memahami karakter jiwa-jiwa itu. Kita tidak usah bilang untuk yang paling sempurna dan paling sempurna adalah Yesus. Karena Tuhan ya, dia sudah mengerti apa yang dia lakukan dan sudah pasti diterima dalam arti setiap pembelajaran Yesus itu orang memahami. Ya, lanjut. 1. Mau belajar selalu rendah hati dan memikirkan yang lain. Filipi 2 ayat 3-4. Kita buka dulu Filipi 2 ayat 3-4. Filipi 2 ayat 3-4. Iya. Saya akan baca Bapak Ibu dengar. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Nah, di sini Bapak Ibu kita belajar untuk juga memperhatikan para jiwa-jiwa. Kita memperhatikan benar-benar kebutuhan para jiwa, tidak hanya piye katanya kamu kemarin sakit, udah sembuh. Oh ya udah puji Tuhan terima kasih gitu. Enggak. Tidak hanya sekedar basa-basi. Kalaupun jaraknya jauh, setidaknya di telepon itu beda juga. Di telepon didoakan. Tapi kalau jarak dekat ya kita mulai untuk action untuk betul-betul memperhatikan sampai dalam, sampai detail. Dan saya yakin Bapak Ibu, orang yang jiwa-jiwa atau orang yang diperhatikan itu akan beda. Mereka akan mengalami yang namanya rasa, kok beda ya rasanya kok diperhatikan di TKI seorang Pak Diki kok rasanya kok sayem gitu. Namanya Pak Diki ya. Ditanyai sama Mas Gilang itu, wah piye kabarmu bro? Wah ayo teko lagi, datang lagi ke gereja. Beda rasanya. Dan pasti saudara-saudari, jiwa-jiwa itu akan merasa sangat nyaman kalau mulai ada satu kehangatan dalam kekeluargaan. Tidak hanya sekedar kita mengajak, kita bawa gereja, habis itu kita lepas, selesai sudah, enggak. Yang penting follow up-nya, kalau kata Pak Heri seperti itu. Yang penting follow up-nya bro, memungkinkan. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Jangan sampai bangku gereja ini hanya menjadi penghangat kita duduk dan tidak menghasilkan apapun. Tapi yang utama action kita keluar. Kita pasti diberkati, amin. Sudah pasti. Ibarat kita tidak minta pun Tuhan pasti memberkati. Kalau ibarat tidak datang ke gereja pun kira-kira Tuhan masih memberkati enggak? Memberkati, apapun diberkati. Tapi bukan itu esensinya. Sudah tertulis dalam amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid. Inilah saudara, bahwa mau belajar selalu rendah hati dan
memikirkan yang lain. Jangan sampai kesombongan. Jatuhnya seorang Lucifer terimpartasi ke kita sudah. Jatuhnya raja setan itu terimpartasi karena kesombongan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan itu jatuh dalam semua. Aku udah merasa bisa naik aja di bawahku lah, naik kio sepantaran lah, naik kayak di atasku kan. Tidak ada seperti itu. Kita di sini semua sama. Katakan amin. Katakan amin. Katakan kanan kiri ojo ngantuk. Ayo bangun. Ayo bangun. Itu Bapak Ibu. Karena sedikit saja kita mencuri kemuliaan Tuhan, ambiar itu. Tidak ada namanya kemurnian. Jangan sampai itu terjadi. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ajarkan aku selalu rendah hati. Kita mau belajar untuk terus menekankan ego kita. Itu paling berat saudara. Kalau kita menasihati, memberi saran ke orang lain itu sangat gampang, sangat mudah memberi saran nasihat ke orang lain. Tapi kalau mengerem istilah jiwa kita, mengerem ambisi kita, mengerem keegoisan kita, itu berat sekali. Pokoknya aku sik gitu kan. Nah ini kita mau belajar itu Bapak Ibu. Lalu pelayan yang penuh tanggung jawab. Nah ini ayo Bapak Ibu, kita mau belajar untuk tanggung jawab. Saat kita sudah diberi yang namanya pelayanan, kita sudah diberi yang namanya tugas, kita untuk setia, untuk tanggung jawab apapun itu. Dan yang utama apa? Tidak hanya sekedar tanggung jawab, tetapi melakukan tugas dalam mencintai Tuhan lebih. Amin. Tidak hanya sekedar, wah aku tanggung jawab, aku tekon, aku latihan. Tidak hanya itu motivasi yang keliru. Tapi aku pelayanan, aku datang ke gereja, aku datang ke koikos, aku datang main musik. Itu karena aku mencintai Yesus. Aku sudah saat sudah tentu aku harus memberikan persembahkan yang terbaik untuk ucapan syukur kita. Lanjut. Mendedikasikan kesetiaan untuk melayani jemaat dalam Kristus. Entek-entekan dinggo jiwa-jiwa. Entek-entekan dinggo jiwa-jiwa. Mendedikasikan yang terbaik hidup kita dalam kesetiaan untuk jiwa-jiwa. Lah apa gunanya kita bisa WL di sini, kita bisa choir, kita bisa singer, tapi kita hanya sekedar tugas gereja, tapi kita belum memikirkan jiwa-jiwa, mendedikasikan hidup kita untuk melayani jiwa-jiwa. Apa? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kita bisa show of force di sini, baik, benar, bagus, secara skill yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak penuh melayani jemaat dengan kesetiaan kita, apa? Ada gunanya. Yesus setia sampai apa? Disalib, mati untuk pengorbanan, untuk penebusan dosa. Yang kedua, ini gambar apa? Bu Ase. Ini gak lipat kan? Ya. Utusan Kristus adalah prajurit komando Kristus, siap kapanpun untuk penugasan pekabaran Injil dalam waktu kapanpun. Yang siap untuk mewartakan kebenaran firman dan bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Yuk, saya akan baca. Dengarkan Bapak Ibu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Katakan apa? Tahu arti komando enggak Bapak Ibu? Komando itu terintegrasi dengan pasukan khusus. Terintegrasi dengan pasukan khusus. Itu komando. Jadi pasukan khusus itu bukan pasukan biasa. Pasukan khusus itu dilatih, dididik mungkin sekitar 5 kali lipat beratnya dari pasukan biasa. Kita dididik, kita dilatih, kita disiapkan dengan secara luar biasa. Dan
Kita ini berat disematkan arti kata komando atau pasukan khusus, elite force. Jadi saat kita diutus pekabaran Injil dalam waktu kapanpun, ya kita harus siap. Mewartakan kapanpun kita siap. Contoh nih, ini makan soto. Saya nggak suka soto, saya sukanya lainnya aja. Saya sukanya teri. Soto saya nggak suka soto. Soto itu bagi saya tidak bisa makan sudah. Cuma kecuali kalau nggak pakai, kalau kecuali kuahnya tidak katut saya makan. Soto kering gitu saya makan. Tapi kalau pakai kuah saya nggak makan. Tapi saya sukanya teri, saudara Bapak Ibu. Nah, saya makan teri. Nah di sebelah saya umpamanya ini ada suami istri sudah sepuh gitu kan. Itu Pak urip kok yo koyo ngene ya Pak, meh oleh bae warisan kok ora sida, wis ketimplak-timplak, sandale tipis, ono rene posisinya sahabat itu kan. Saya pernah ngalami sudah. Nah di situ Dika tertawa dia tahu Pandi itu. Di situ apakah kita cuma diem? Ya wis syukur bah gitu. Ya udah gitu saudara. Enten apa toh Bu? Kok ketoke kok nelongso mendak. Biasa deh. Nek dia jawab kepo gitu ya, itu enggak ya sudah ditutup. Sudah ditutup. Kalau kepo itu tapi mboten iki lho Mas. Meh oleh warisane ra sida wis malah dicaplok karo sedulure kabeh gitu. Pernah ngalamin itu. Lah di situlah saudara. Kita mulai masuk pelan-pelan di situ. Wah. Lah daleme pundi, Mbah? Kula mriki, Mas. Ojo laban. Mulai di situ kita mulai menjalin relasi pelan-pelan Bapak Ibu. Di situ mulai ada pekabaran Injil. Ada lagi seorang sepuh juga di daerah Nangsri. Ada yang tahu Nangsri? Nangsri itu Tasikmadu, saudara-saudari. Tasikmadu, wilayah Karanganyar Timur. Ada seorang tua sepuh, usianya sekitar 75. Beliau sendirian, hidup sendiri, single factor, tapi beliau masih sehat. Ya, dulu dia bilang, saya dulu pengikut Tuhan Yesus, Mas. Tapi terus saya tuh berubah. Karena anak saya menyuruh saya berubah. Nah, pelan-pelan saya mulai ceritakan lagi tentang kebaikan Kristus. Pelan-pelan saya mulai bimbing beliau dalam doa. Puji Tuhan, beliau saat ini setidaknya beliau saat ini sehari-harinya setelannya Asa DFM saudara. Ya setidaknya beliau sudah mulai untuk kembali lagi. Dan beliau kalau berdoa minta sama Gusti Yesus itu apa? Tentang kekuatan, tentang belas kasih. Ada satu jiwa yang diselamatkan, di situ surga mulai bersorak. Sangat berharga satu. Makanya Bapak Gembala bilang apa? 20 juta sekalipun tidak ada harganya dengan satu jiwa. Saat Bapak Gembala bilang seperti itu, saya berpesuka. Kok jangankan 20 juta, uang itu tidak ada harganya dibanding jiwa-jiwa. Jangan pernah mengukur karya keselamatan dengan uang. Amin. Selagi kita bisa menginjil, selagi kita bisa memberitakan firman, selagi kita sudah ditunjuk menjadi pasukan Kristusnya Tuhan, pasukan khususnya, kita bisa bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan kebenaran. Kita bisa mewartakan tentang Injil. Tidak harus kita punya link dulu, enggak. Di pasar orang dodol getuk, orang dodol arem-arem mendoan tahu tempe. Kita bisa jangkau. Amin. Ya dengan cara metode apapun. Bapak Ibu mungkin bisa mulai dengan metode apapun. Yang jelas Injil diberitakan. Lanjut. Prajurit Komando Kristus terlibat peperangan rohani. Wah, ini nanti saya akan terangkan. Prajurit Kristus terlibat dalam peperangan rohani yang berlangsung terus-menerus melawan dosa, iblis, dan pengaruh jahat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dibekali di dalam peperangan rohani. Karena di dalam Efesus 6 pun persenjataan perlengkapan rohani ada. Dengan firman, dengan berdoa, dengan perisai iman, dengan lainnya sudah pedang roh dan sebagainya. Nah, mulai kita belajar saudara-saudari untuk tetap
kita mempunyai iman untuk melawan dosa-dosa. Mungkin setiap hari kita bukan manusia yang sempurna ya. Tidak ada kata manusia sempurna kecuali Yesus. Tapi kita terus minta bimbingan Tuhan, minta kuasa Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita untuk melawan dosa. Iblis dan pengaruh jahat lainnya. Hari-hari ini sangat ngeri. Internet itu bisa menjadi dua. Bisa menjadi dosa, bisa menjadi berkat. HP itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi berkat. Tetapi kita harus berhikmat. Kita harus minta sama tuntunan Tuhan. Untuk selalu apa? Bijak dalam menggunakan HP. Amin. Lalu prajurit Kristus yang penuh Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang memperdayakan dalam pelayanan. Tidak awur-awuran, tapi kita berjalan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Ada kalanya masalah soal menolong atau memberi. Tuhan tidak menggerakkan untuk kita menolong si A. Ya sudah, jangan ngeyel. Tapi saat kita digerakkan hati untuk menolong si A atau si B, ya sudah. Otomatis kalau kata menolong, kita menolong seseorang berarti apa? Harus Injil diberitakan. Amin. Setidaknya kita mengucap Gusti Yesus ingkang memberi memaringi kawilujengan, memberi keselamatan. Di situ Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita selalu menggunakan Roh Kudus. Nah, bagaimana cara selalu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, kehidupan kita secara pribadi harus kita bangun. Berdoa, membaca firman, memuji menyembah di rumah, saat teduh dibangun. Siapa yang di sini selalu kalau pagi membangun mezbah doa keluarga? Ada? Sudah mulai setidaknya pernah mengalami ada? Coba Bapak Ibu Saudari membangun mezbah doa keluarga. Suami istri anak mulai dibangun. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Yuk, lagi lanjut. Prajurit yang siap memenangkan jiwa. Mereka siap untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah dengan berani mengorbankan diri dan hidup mereka. Wah. Rasul itu menginjil saudara sampai martir loh. Tahu arti martir? Mati untuk Kristus. Rasul-rasul itu cuma satu ya yang kayaknya tidak meninggal itu Yohanes ya. Dia mati tua. Tapi dari semua rasul itu matinya ngeri. Ada yang diseret kuda. Siapa yang diseret kuda ya? Ada yang tahu? Masih kan enggak? Pak Eri tahu? Masih kan enggak? Andreas ya? Andreas siapa ya? Diseret kuda. Ditombak dari belakang. Itu di dalam kisah historinya, sejarahnya itu Thomas. Rasul Thomas. Ditombak. Ada yang disalib dengan kebalik. Petrus. Ada yang penggal kepala siapa? Paulus. Beberapa yang lain. Mereka sampai seperti itu karena apa? Mereka tahu Kristus itu dari segala-galanya. Dan untuk jiwa-jiwa mereka harus memenangkan itu. Berani mengorbankan untuk apapun hal itu. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mulai betul-betul untuk apa? Bergerak. Mungkin kita tidak sampai untuk mengorbankan nyawa ya. Bersyukur sudah kita hidup di dalam zaman sekarang. Mungkin kalau kita hidup di era Konstantinopel tahun 1400, mungkin di era 1500-an di zaman runtuhnya Majapahit gitu kan. Itu nyawa itu seperti enggak berharga. Betul. Gantung. Tahun 1800 saja zaman penjajahan Komeni itu masih diterapkan hukum gantung di depan masyarakat di Jakarta itu. Dijatuhi hukuman mati, jedek. Gantung. Siang-siang gantungnya itu di depan masyarakat loh. Kita hidup di dalam kasih karunia luar biasa. Bapak Ibu, ingat, ayo kita mulai benar-benar untuk melangkah. Indonesia itu enak sekali. Come on, Bapak Ibu, ayo. Kita mau belajar menginjil lebih. Lanjut. Ini yang terakhir ini. Utusan Kristus meyakini bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kesadaran bahwa Allah ada di sisimu, menguatkanmu setiap saat. Siapa yang di sini belum pernah punya rasa takut? Ada? Ada yang belum pernah punya rasa takut?
pasti kita di sini punya rasa takut semua. Betul enggak Bapak Ibu? Tapi kita bisa mendapat keberanian itu dari Kristus. Kristus itu dia bertanggung jawab sampai akhir dengan keberanian di kayu salib, mengorbankan nyawa untuk keselamatan manusia. Sampai akhir loh Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan arti kesetiaan sampai akhir. Tidak cuma sampai 20%, tidak cuma sampai setengah saja 50%. Tapi sampai finish. Di sini saya mengatakan tidak ada alasan untuk kita mundur. Tidak ada alasan untuk kita takut atau menjadi pengecut, saudara. Tapi di sini DNA kita itu DNA pemberani Kristus. Tuhan itu sudah berani sampai di kayu salib menyelesaikan tugas misi. Ya. Ketiadaan, melainkan kesadaran bahwa Allah ada di sisimu, di sisi kita, menguatkan kita. Saat kita berjalan Bapak Ibu, saat kita mungkin mengalami rasa trauma berat, kesedihan, kesalahan masa lalu menjadikan kita trauma. Kadang kita mah bergerak gitu takut, betul enggak? Betul enggak? Tapi selalu percayalah, selalu ingatlah bahwa Yesus itu selalu menaungi kita. Selalu ngerangkul sudah. Aja wedi nak. Aja wedile, aja wedi nduk. Saya cukup kaget ya tadi kemarin Mbak Fani ini di rumah sakit ya Mbak. Di opnam Mbak ya. Berapa hari? Iya. Tapi dia begitu sembuh dia langsung cari, mulai mencinta. Gairahnya untuk mencinta itu ada. Puji Tuhan. Mulai cinta mula-mula ini digelorakan kembali, saudara-saudara. Mulai cinta yang pertama kita dipanggil ini biasanya kan itu hilang, cinta mula-mula itu sudah mulai surut itu kan. Mulai digelorakan kembali dengan satu hentakan, satu seruan bahwa sudah tersemat kita adalah prajurit komandonya Kristus. Dan jiwa-jiwa yang di luar masih butuh kita. Jangan hanya menikmati di sini saja. Tapi yang di luar, temanmu, teman sebangkumu, teman bisnismu, koncomu dagang, koncomu kulaan, koncomu ngeband, koncomu dalam kantor, temanmu dalam universitas. Mereka masih butuh kita. Keberhasilan kita itu di mana kita meletakkan dasar fondasi iman kita pada Kristus dan kita mempercayai dan melangkah di situ. Itu dasar kemenangan kita. Oke, saya akan tutup. Ketakutan dalam bergerak melayani keluar harus mulai dikikis dengan cara mau diajar pemuritan, mulai berani melayani Tuhan dengan karunia. Terus tekun dalam doa dan menyembah Tuhan secara pribadi. Ini kuncinya. Kita mau dimuridkan berarti kita harus apa? Belajar penundukan diri, belajar untuk rendah hati. Amin. Tanpa kita merendahkan hati kita, tanpa kita tidak tunduk, tidak akan bisa kita dimuridkan. Mulai berani melayani Tuhan dengan karunia. Setiap karuniamu apa? Mulai digerakkan, mulai praktekkan. Karuniamu untuk wah kok kayak aku pengen ya Mas ya. Jadi asyar, enggak apa-apa. Jadi asyar saat ketemu, selamat datang Bu, selamat datang Pak. Ya amplop gitu. Amplopnya untuk persembahan saudara-saudari. Kembali lagi, wah selamat datang kakak. Wah ya toh. Kok angger asyar ki kok penak ya? Wah kita penyambutannya penak sok minggu teko neh. Jiwa baru kalau disambut seperti itu, senang enggak? Senang kita datang ke gereja mungkin suatu ketika kita keluar kota kan, kita pengen gereja dalam mampir gitu kan, di gereja mana gitu. Wah kita kan bisa mikir, sarap banget nih. So metu aku gedung gitu kan. Nah, tapi kalau selamat
Pak datang, wah ini dari mana Pak? Wah, kehujanan enggak Pak? Tenang. Makanya prakteknya utama melayani itu bukan tim mimbar sebenarnya. Asyar yang di luar, asyar yang di dekat pintu. Itu penyambutan, senyumnya, ngeri saudara. Sentuh, tek, hatinya kena. Sok kosong gitu mana. Betul saudara, coba aja. Langsung Kak, mungkin Bu Indri, bahasa itu kalau nyambut tuh senyum gitu kan. Mungkin Bu Yoto, terus Bu Harum mungkin ya. Bu Harum ya asyar bukan? Bu Harum asyar ya? Iya. Beliau-beliau ini, kalau nyambut itu neng hati maknyas gitu. Loh, bener. Ini tuh, wah, ini bukan markibol saudara. Ini bener-bener dipraktekkan bisa, ya toh. Iya. Terus tekun dalam doa dan menyembah Tuhan secara pribadi. Ini yang diajarkan Tuhan. Jangan lupa menyembah pribadi, doa pribadi itu juga penting. Tekun dalam doa terus. Pergumulanmu, problemmu, masalahmu mulai didoakan terus secara kontinu. Karena di situ apa? Ada kuasa yang selalu aktif, yang selalu mengingatkan kita. Oke. Saya tutup dengan penerapan. Maukah kita terus belajar dan merendahkan hati untuk diutus? Nah ini Bapak Ibu. Maukah kita terus belajar dan merendahkan hati untuk diutus? Nah itu silakan Bapak Ibu yang menjawab. Sudah siapkah kita menjadi prajurit komando Kristus? Sudah tersemat di sini. Prajurit komando Kristus. Bukan pasukan ecek-ecek, bukan prajurit yang sak-sae. Tapi yang terpilih. Nek ibarat kalau di Indonesia itu baretnya sudah merah. Yang ketiga, apakah kita punya keberanian untuk hal itu? Bapak Ibu sudah jawab. Ya, kita mau berdoa, kita mau tutup. Boleh satu pujian ya? Boleh tim musik untuk satu pujian kok. Kita mau berdoa, kita mau sembah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya hidup ini
percaya saat kami diutus, kami akan mengatakan, siap Tuhan, utuslah aku, urapi kami Tuhan. Dan kami percaya kami boleh berjalan keluar dengan mulai untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Adigren untuk khotbahnya malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan untuk pembangunan gereja atau gerakan 2000. Bapak Ibu bisa mempersiapkan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati dan hidup kami. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang melayakkan dan mensucikan setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah Bapak Ibu berikan, dan berikutnya kepada Bapak Gilang dipersilahkan. Shalom. Mari untuk doa syafaat saya antarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Tuhan telah sampaikan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami berdoa, memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau menaikkan pokok-pokok doa untuk kami panjatkan Tuhan. Tuhan berkati kelurahan Keratonan Tuhan. Tuhan berkati semua jajarannya Tuhan, dari RT, RW, camat, lurah, dan semuanya Tuhan. Tuhan berkati supaya menjadi berkat untuk semua warga yang ada di Keratonan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan berkati kota Solo ini Tuhan. Jadikan kota Solo ini kota yang takut akan Tuhan. Kota yang penuh jiwa-jiwa Tuhan. Kota yang selalu menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gedung permanen Tuhan. Tuhan berkati Tuhan semua Tuhan. Kami yakin apa yang sudah Tuhan beri, pasti Tuhan sudah cukupkan Tuhan untuk dimanapun gedung gereja yang permanen itu Tuhan. Kami yakin di mana tempatnya semua sudah menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Bapak Daniel Harjo dan juga Ibu Putri Tuhan. Tuhan berkati dalam kesehatannya, dalam pergumulannya, dalam cita-citanya, dalam keluarganya Tuhan. Apa yang sudah beliau kerjakan menjadi dampak buat kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa bersatu hati untuk adik Niel Tuhan, Nathaniel.
yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Tuhan. Apa yang menjadi sakit penyakit adik Niel, bilur Tuhan, Roh Kudus yang beri kesehatan buat adik Niel biar cepat pulang Tuhan, berkumpul dengan keluarga yang di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aman ya. Untuk pengumuman, hari Senin latihan tamborin untuk Bapak Ibu. Sebentar, belum selesai. Untuk Bapak Ibu yang punya anak bisa hari Senin untuk latihan yang rindu untuk melayani di tamborin. Hari Selasa dan hari Rabu ada oikos di tempatnya masing-masing dan akan diumumkan di grup WA-nya oikos masing-masing. Untuk hari Rabu ada program Kristal Radio Immanuel jam 10. Sempat nggak sempat bisa didengarkan di radio. Dan hari Kamis ada latihan musik dan pujian. Untuk teman-teman semuanya yang rindu untuk melayani di bagian musik, WL, pujian dan penyembahan, hari Kamis bisa datang di Maestro jam 6 pagi karena jam 6 sore. Jam 6 sore di Maestro Banyuagung. Karena besok minggu terakhir ibadah gabungan, jadi latihannya cuma Kamis jam 6 saja sampai jam 7. Hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Sabtu ada ibadah pemuda Metanex jam 5:30 sore di Maestro. Untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu, Saudara yang punya anak, yang punya rekan-rekan yang masih muda bisa disampaikan kalau ada ibadah Metanex. Ibadah raya gabungan besok Minggu pukul jam 8 Ibadah raya gabungan Minggu pukul 8 pagi. Asinnya adem banget. Jangan lupa besok ada ibadah gabungan ya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mendengar pengumuman seperti melihat stand up komedi ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Heri, monggo sebelum ditutup dalam doa. Terima kasih Mas Gilang. Saya menduga tadi habis pelayanan ibadah pagi dia pergi ke toko sepatu gitu ya. Untuk memberikan percaya diri lebih gitu ya. Luar biasa pengumumannya, tidak sekedar informasi tapi juga menghibur kita semua. Nanti juga ada hiburan berikutnya. Saya lihat lurus di mata saya ini ada minuman, ada yang tidak ada di pagi hari. Nah, saya akan berpikir beralih mau ibadah sore. Oh, oke iki mergono. Tapi enggak apa-apa, itu kan cara supaya kita lebih banyak. Terima kasih Mas Gilang juga teman-teman semua. Kemarin Bapak Gembala telepon saya 2 kali tetapi tidak keangkat karena saya sedang memimpin rapat RT. Jadi kemudian saya WA saja enggak apa-apa Pak gitu ya. Ternyata beliau memberikan informasi bahwa anak Niel mondok di rumah sakit. Jadi kita terus berdoa, tadi sudah doakan Mas Gilang, tapi nanti kita berdoa sekali lagi. Bukan karena doanya Mas Gilang tidak mandi, bukan. Tapi terus berdoa itu akan lebih baik gitu ya. Kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Niel dan pagi dan sore tidak bisa membersamai kita. Dan beliau harus nunggoni sepenuhnya karena kan masih kecil. Ini Bapak Ibu Saudara juga harus menjaga kesehatan, kondisi
cuaca yang tidak menentu, yang harusnya kemarau ini hujan, dan juga jaga makanan, jaga minuman, jangan sembarangan, kurangi es teh jumbo, ya kalau siang saja. Jadi jahe, saya sarankan jahe itu ya. Itu jahe apa nih? Oh jahe gepuk itu, yang dulu jahe gepuk. Ya jadi jaga kesehatan, kita semua usia itu akan mempengaruhi ya. Kalau dulu sak-sak mangan gitu bisa, tapi sekarang enggak bisa. Saya tadi ngobrol dengan Kong Andreas, Kong sehat, makannya banyak-banyak gitu ya. Saya sarankan Kong Andreas itu ngerawat gitu ya. Tahu ngerawat itu makan makanan yang ada di dalam tanah. Jadi kependem, telo kependem, jadi semua di dalam tanah. Tapi beliau bilang, ora enak no Pak Heri, gitu ya. Memang enggak enak. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa untuk anak Niel. Mari kita akan, oh ini ada yang baru pertama kali hadir? Enggak ada ya? Oke, enggak ada ya. Kita bagi berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Seajak Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan berdoa dengan bersuara semuanya, tidak hanya saya, untuk kesembuhan anak Niel, putra dari Bapak Gembala, agar secepat mungkin Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa untuk anak Niel. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk Bapak Gembala boleh menikmati satu hal yang mungkin tidak menyenangkan secara manusia, ketika anaknya yang terkasih Niel harus mondok di rumah sakit karena sakit Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan untuk anakmu Niel ini Tuhan, Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan, pemulihan buat anak Niel Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mulai berdoa, Tuhan mulai bekerja dengan luar biasa, menjamah di bagian tubuhnya yang sakit, memberikan kesembuhan, pemulihan yang luar biasa untuk anakmu Niel Tuhan. Kami menyerahkan untuk dokter, untuk perawat, untuk rumah sakit yang menangani. Tuhan pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan untuk anakmu Niel Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang menemani, yang menjagai. Kami mohon Tuhan, limpahkan berkat kesehatan atas beliau berdua. Berikan mereka daya tahan tubuh yang luar biasa. Berikan kesabaran, berikan penghiburan untuk mereka Tuhan. Kami yakin dan kami percaya mereka Tuhan pakai Tuhan untuk menjaga anak Niel ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berkati Dio sebagai adiknya. Senantiasa Tuhan hari-hari ini juga Tuhan berikan kesehatan, kelimpahan kesehatan buat anakmu Dio ini Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang di sekitarnya untuk boleh menolong keluarga ini, menjaga kedua anaknya dengan sangat-sangat luar biasa penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terlalu yakin Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan anakmu Niel dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi maupun sore pada saat ini, semua oleh karena anugerah Tuhan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Hamba-Mu Mas Adi yang boleh Tuhan pakai menjadi suara daripada Tuhan, berkati beliau di dalam segala pelayanannya, pergumulannya. Tuhan berikan jawaban yang luar biasa. Kami yang melayani baik dari depan sampai belakang, apapun bagian kami, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat yang hadir pada sore malam hari ini, satu persatu Tuhan tilik mereka. Kiranya yang Tuhan sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang di dalam hal yang pergumulan-pergumulan berat, Tuhan berikan kelepasan dalam pergumulan mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan temukan pekerjaan yang tepat. Yang sedang dalam masa-masa sulit hari-hari ini, Tuhan tolong dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati dalam sekolah mereka, Tuhan berkati dalam kuliah mereka, juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja sepekan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan kami, Tuhan tolong kami, berikan kelancaran, berikan sukacita, berikan kesetiaan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Untuk ibadah minggu depan gabungan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya malam hari ini, kami pulang ke rumah, ke tempat kami masing-masing, kami membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, nikmat, kemurahan daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan yang sungguh indah, sungguh mesra bersama dengan Allah Roh Kudus, akan terus ada dan tinggal dalam diri kita masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat hari Minggu, sebelum pulang Bapak Ibu bisa berfellowship bersama di belakang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.